nasional. Yang kedua yaitu adalah lingkungan sosial budaya. Perubahan nilai sosial budaya mendorong perusahaan mengembangkan dan mempromosikan produk-produk yang telah dikonsumsinya, maupun baik individual maupun untuk pelanggan industri. Yang ketiga yaitu adalah lingkungan teknologi. Teknologi baru menciptakan barang-barang baru, tentu saja membuat beberapa produk yang masih beredar menjadi kurang diminati, dan beberapa produk baru mengubah nilai serta gaya hidup. Yang keempat yaitu adalah lingkungan ekonomi, yang dimana kondisi menentukan pola pengeluaran konsumen, dunia usaha, dan pemerintah. Jadi kondisi ekonomi mempengaruhi setiap rencana pelaku pemasaran dan penawaran produk, penetapan harga, dan strategi promosi. Yang kelima yaitu adalah lingkungan persaingan, yang dimana dalam lingkungan persaingan itu tenaga pemasaran harus meyakinkan pembeli bahwa mereka harus membeli produk mereka, bukannya membeli produk yang dijual oleh penjual yang lain. Tenaga pemasaran menentukan cara terbaik menetapkan produk-produk mereka sendiri untuk tipe-tipe pemasaran, yaitu adalah produk substitusional. Yang kedua itu adalah persaingan merek. Yang ketiga itu adalah persaingan internasional. Di sini ada yang selanjutnya yaitu adalah strategi pemasaran. Dalam merencanakan dan melaksanakan strategi, para manajer pemasaran dapat mengembangkan 4 komponen dasar, yaitu adalah produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi. Dan komponen bauran pemasaran yang paling terlihat nyata adalah promosi, yang mengacu pada teknik-teknik mengomunikasikan informasi mengenai suatu produk. Yang pertama yaitu iklan. Iklan merupakan bentuk komunikasi non-versional yang digunakan untuk membujuk atau memberi informasi pembeli potensial mengenai produk yang bersangkutan. Yang kedua yaitu adalah penjualan langsung. Banyak produk yang lebih baik dipromosikan melalui penjualan langsung kepada pembelinya. Penjualan langsung dilakukan untuk barang industri. Yang ketiga yaitu adalah promosi penjualan. Biasanya barang yang relatif murah sering kali dipaksakan melalui promosi penjualan yang biasanya berupa bujukan langsung pada masyarakat. Yang keempat adalah hubungan masyarakat. Semua bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membentuk citra yang baik sebuah perusahaan termasuk ke dalam hubungan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah riset pemasaran. Riset pemasaran yaitu suatu penelitian yang sistematis serta diawali dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, hingga investasi dari hasil penelitian. Yang selanjutnya itu adalah proses riset. Pertama adalah identifikasi masalah. Pihak perusahaan itu akan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang muncul dalam bidang pemasaran sehingga dibutuhkan riset lebih lanjut. Yang kedua yaitu adalah teridentifikasi. Langkah berikutnya adalah perumusan kerangka teori. Di sini langkah-langkah penyelesaian masalah melalui riset akan dirumuskan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu adalah formulasi desain riset. Ini dijalankan makin dimatangkan dalam tahap ini agar bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya optimal. Yang keempat yaitu adalah pengumpulan data. Tugas riset akan terjun ke lapangan dan melakukan aktivitas pengumpulan data sesuai metode yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu adalah analisis data. Data hasil riset di lapangan akan diolah dalam tahapan ini agar bisa disajikan dengan rapi. Yang terakhir yaitu adalah laporan. Marketing ini dapat melakukan presentasi hasil dari penelitian atau riset yang dijalankan. Dari keseluruhan tahapan di atas diharapkan akan didapat hasil yang optimal terkait langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya berdasarkan hasil riset untuk
Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang mengenai proses pemasaran dan perilaku konsumen. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.